Oke, sekarang kita masuk pada soal yang ke-11. Sebuah mobil bergerak dengan laju V agar dapat menyeberangi parit yang lebarnya 30 meter seperti gambar. Percepatan gravitasi di tempat itu 10 meter per second kuadrat. Agar mobil tidak jatuh ke parit, maka V sama dengan mobil akan menyeberangi parit dengan lintasan setengah parabol seperti gambar dengan kecepatan awal pada sumbu X yaitu V0X sama dengan V dan V0Y nya sama dengan 0 ya. Jika kita ambil acuannya adalah dasar parit ya, ini sebagai acuan, maka kita bisa ketahui posisi mula-mula mobil itu adalah di 30 meter, sedangkan posisi setelah waktu T-nya itu adalah 10 meter. Kita akan terlebih dahulu mencari waktu yang diperlukan mobil untuk sampai di seberang parit ya, dengan menggunakan rumus Y sama dengan Y0 plus V0YT min setengah GT kuadrat. Y-nya kita pakai 10 meter, Y0 nya 30 meter ditambah V0Y nya 0 dikali T kurang setengah kali 10 T kuadrat. Nah, ini min 20 sama dengan min 5 T kuadrat. Jadi T nya sama dengan akar 4 atau 2 detik. Jadi waktu yang diperlukan mobil itu 2 detik untuk sampai di seberang parit. Maka dengan menggunakan posisi ya, rumus posisi pada sumbu X yaitu X sama dengan Vx kali T atau sama dengan V0X kali T, karena Vx sama dengan V0X ya, maka X nya sama dengan V kali T karena V0X sama dengan V ya. Maka V nya sama dengan X per T, itu sama dengan X nya 30 meter dibagi dengan T nya 2 detik ya, jadi 30 meter sama dengan 15 meter per second. Ini merupakan kecepatan minimum ya. Jadi lebih kecil lagi dari 15 maka mobil tidak mampu sampai di seberang parit. Jadi jawabannya D. Oke, kita lihat soal yang ke-12. Sebuah kotak kecil pada bidang miring, sudut elevasi bidang miring itu θ terhadap horizontal. Gaya-gaya pada kotak itu adalah gaya gesek F, gaya berat Mg, gaya normal N, dan gaya luar Fp. 5 gambar berikut menunjukkan diagram gaya pada kotak. Gambar diagram gaya yang mungkin agar kotak bergerak naik dipercepat adalah jika suatu kotak atau benda dipercepat, maka percepatannya itu sama dengan resultan gaya yang bekerja pada kotak bagi dengan massa kotak ya. Artinya percepatan sebanding dengan resultan gaya. Nah, jika kotak bergerak dipercepat ke atas, maka resultan gayanya harus berarah ke atas. Sekarang kita lihat gambar A. Untuk gambar A, jika suatu kotak ditempatkan di atas bidang miring tanpa gaya luar, maka gaya gesekannya pasti berarah ke atas. Karena ada gaya berat sepanjang bidang miring yaitu Mg sin θ berarah ke bawah ya. Jadi gambar A bukan merupakan jawaban. Kemudian untuk gambar B, kita lihat gaya normal digambarkan seperti pada gambar, padahal sebuah benda atau kotak berada di atas bidang miring, maka gaya normal yang bekerja pada bidang miring atau kotak tersebut tegak lurus ya, tegak lurus dengan bidang sentuh. Gaya normal yang bekerja pada kotak tegak lurus dengan bidang sentuh. Berarti gambar B bukan jawaban ya. Kemudian gambar C. Nah,
ketika suatu kotak berada pada bidang miring tanpa gaya luar, maka kotak tersebut bekerja gaya berat sepanjang bidang miring, yaitu mg sin theta, arahnya ke bawah, dan gaya geseknya berarah ke atas. Tetapi kemungkinan untuk gambar C ini bendanya diam atau bendanya dipercepat ke bawah. Jadi gambar C bukan termasuk jawabannya. Untuk gambar D, kita lihat penguraian gaya-gayanya pada balok ya, yaitu gaya berat sejajar bidang miring ya, arahnya ke bawah, itu besarnya harus mg sin theta. Kalau tetanya seperti yang ditunjukkan di gambar. Kemudian yang vertikalnya adalah mg cos theta. Tetapi di gambar ditunjukkan bahwa sepanjang bidang miring gaya beratnya adalah mg cos theta, sedangkan vertikalnya mg sin theta. Jadi gambar D tidak termasuk jawabannya. Untuk gambar E, kita bisa gambarkan gaya-gayanya ketika ada gaya luar yang bekerja pada kotak yang berarah ke atas, maka kemungkinan besar balok ini akan bergerak dipercepat ke atas. Dan ada gaya lagi, yaitu ada mg sin theta sepanjang bidang miring yang arahnya ke bawah. Jika fp-nya itu lebih besar dari mg sin theta plus gaya gesek, maka balok akan bergerak dipercepat ke atas ya. Jadi jawabannya E. Jadi pada gambar E, kotak dapat bergerak naik dipercepat jika gaya luarnya lebih besar dari mg sin theta plus gaya gesek. Oke, kita lihat soal yang ke-13. Pertanyaannya adalah gambar diagram gaya yang mungkin agar kotak diam pada bidang miring ya. Seperti sudah dijelaskan di soal nomor 12 tadi, untuk gambar C pada kotak bekerja gaya gesek ya, yang arahnya ke atas, dan gaya berat sepanjang bidang miring yang arahnya ke bawah dengan besar mg sin theta. Jadi pada kotak ada dua gaya yang bekerja dan sejajar tetapi berlawanan arah, maka kemungkinan kotak ini akan dipercepat ya. Kotak akan dipercepat jika gaya mg sin theta lebih besar dari gaya gesek. Ingat, dipercepat ke bawah ya. Kemungkinan dipercepat ke bawah jika mg sin theta lebih besar f. Dan kemungkinan yang berikutnya, kotak ini bisa diam atau bergerak dengan kecepatan tetap jika mg sin theta sama dengan gaya gesek ya. Jadi jawabannya C. Oke, berikutnya kita lihat soal yang ke-14. Pada T sama dengan 0 second, mobil A dan mobil B berangkat dari titik asal, bergerak sepanjang sumbu X positif. Grafik di bawah menunjukkan hubungan kecepatan V terhadap waktu T pada kedua mobil tersebut. Mobil B menyusul kembali mobil A pada posisi X sama dengan titik-titik-titik. Pada grafik kita ketahui bahwa mobil A bergerak dengan kecepatan tetap ya. Jadi mobil A bergerak dengan kecepatan tetap yaitu GLB dengan kecepatannya VA sama dengan 15 meter per second. Maka posisi mobil A setiap waktu atau setiap T itu diberikan oleh XA sama dengan VA kali T, itu sama dengan 15T. Ini persamaan 1 misalnya. Kemudian untuk mobil B bergerak dengan percepatan ya, bergerak dengan percepatan tetap
jadi GL BB dengan percepatannya sebesar AB sama dengan VB kurang V0B dibagi T, atau sama dengan VB nya 15 kurang 5 bagi 6, atau sama dengan 10/6 atau 5/3 meter per second kuadrat. Maka posisi mobil B setiap waktu T adalah XB sama dengan V0BT plus ABT kuadrat setengah ABT kuadrat ya, atau XB sama dengan 5T plus setengah kali 5/3 kali T kuadrat, atau sama dengan 5T plus 5/6 T kuadrat. Maka jika mobil B menyusul kembali mobil A, maka berlaku posisi B sama dengan posisi A, atau 5T plus 5/6 T kuadrat sama dengan 15T. Jadi kita coret 5T ya. Kita coret 5T nih, jadi 3T, maka menjadi 1 tambah T/6 sama dengan ini jadi 3 ya, maksudnya 3, maka 2 sama dengan T/6 atau T nya sama dengan 12 detik. Ini waktu ketika mobil B menyusul mobil A, maka dengan waktu 12 detik ini posisi mobil B atau mobil A itu kita cari dengan menggunakan XA ya. Boleh pakai XA atau boleh pakai XB, tapi kita gunakan XA sama dengan 15 kali 12 ya, yaitu 180 meter. Jawabannya C. Oke, kita lihat soal yang ke-15. Sebuah balok digantung dengan 5 cara yang berbeda. Cara yang menyebabkan gaya tegangan pada tali paling besar adalah: untuk sistem pada gambar A, kita gambarkan terlebih dahulu gaya-gaya yang bekerja pada balok, yaitu ada TA, kemudian ada berat balok MG. Karena sistemnya dalam keadaan setimbang, maka berlaku TA min MG sama dengan 0. Maka kita dapatkan TA nya sama dengan M kali G. Dan untuk sistem pada gambar B, kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada titik O misalnya, dan sudut antara tegangan tali ini misalnya T1 dan ini T2 itu alfa, sudutnya sama. Maka gaya-gaya yang bekerja pada titik O ini ada MG berat balok, kemudian ada T2 cos alfa, kemudian ada T1 cos alfa di sumbu X, dan ini ada T1 sin alfa dan T2 sin alfa. Nah, untuk gambar B, pada sumbu X berlaku T2 cos alfa min T1 cos alfa sama dengan 0. Maka dari sini kita ketahui bahwa T1 sama dengan T2 ini, atau sama dengan TB. Dan untuk sumbu Y berlaku T1 sin alfa ditambah T2 sin alfa minus MG sama dengan 0. Karena T1 sama dengan T2 sama dengan TB, maka kita bisa tuliskan TB sin alfa ditambah TB sin alfa
sama dengan M kali G, atau 2TB sin alfa sama dengan M kali G. Maka TB-nya sama dengan M kali G per 2 sin alfa. Untuk sistem C, D, dan E identik dengan B, hanya saja sudut yang dibentuk antara tegangan talinya dengan sumbu X itu adalah lebih besar, semakin besar dari sistem pada gambar B. Misalnya ini beta, ini juga beta, ini misalnya ini gamma, untuk gambar E nya misalnya ini theta ya. Maka kita bisa tuliskan besar tegangan tali pada sistem untuk gambar C. Untuk gambar C itu kita bisa tuliskan TC nya sama dengan Mg per 2 sin beta. Kemudian TD nya sama dengan Mg per 2 sin gamma. Kemudian TE nya itu sama dengan Mg per 2 sin theta. Karena theta lebih besar dari gamma, lebih besar dari beta, dan lebih besar dari alfa. Dan dari hubungan ini, jika sudut yang dibentuk antara tegangan tali dan sumbu X-nya semakin besar, maka tegangan talinya semakin kecil. Berarti kita simpulkan bahwa yang paling besar menghasilkan tegangan tali adalah sistem B. Jadi sistem B adalah sistem yang menghasilkan tegangan tali yang paling besar. Jadi jawabannya D. Jadi sistem B tegangan talinya lebih besar ya, menghasilkan tegangan tali yang paling besar karena alfanya paling kecil ya, alfanya kecil. Oke, berikutnya untuk soal 16. Bola kecil bermassa M diikat dengan tali ringan. Bola itu dilepaskan dari keadaan diam di P ketika tali horizontal. Bola melewati titik Q ketika tali vertikal, lalu berhenti sesaat di R ketika tali horizontal. Ada percepatan total yang dialami bola ketika di Q dan ketika di titik R berturut-turut adalah: ketika dilepaskan dari titik P, bola menempuh lintasan melingkar. Maka ketika melewati titik Q, yaitu titik yang paling bawah, maka arah kecepatan di titik Q ini menyinggung lintasan melingkar ya. Jadi VQ-nya. Sedangkan arah percepatan selalu tegak lurus dengan kecepatan. Maka di titik Q, arah percepatan bola arahnya ke atas ya. Oke, arahnya ke atas. Sampai di titik R, bola diam sesaat, kemudian kembali dengan kecepatan V, misalnya VR. Arah kecepatan bola ke bawah, sedangkan arah percepatannya selalu tegak lurus dan menuju pusat lingkaran. Berarti arah percepatan bola di titik R itu selalu tegak lurus dengan VR. Maka arah percepatan bola di titik Q itu ke atas ya, dan arah percepatan bola di titik R yaitu ke kiri. Jadi jawabannya ke atas dan ke kiri. Jadi jawabannya D. Oke, kita lihat soal yang ke-17.
Dua keping yang sangat luas terpisah paralel sejauh D. Pada salah satu keping terdapat lubang kecil, sedangkan pada ruang di antara kedua keping terdapat medan magnet homogen B yang arahnya seperti gambar. Sebuah partikel bermuatan listrik Q dan masanya M ditembakkan melalui lubang ke dalam medan magnet B. Kecepatan partikel saat ditembakkan adalah V dan arahnya tegak lurus ke dalam medan magnet. Agar partikel itu dapat menumbuk keping yang berseberangan, maka ketika suatu partikel bermuatan Q dengan kecepatan V memasuki daerah medan magnet, maka muncul gaya Lorentz yang besarnya Q BV sin theta. Dengan theta ini adalah sudut yang dibentuk antara V dan B. Jika V tegak lurus dengan B, maka V juga tegak lurus dengan gaya. Ketika V tegak lurus dengan gaya, maka lintasannya melingkar. Lintasan partikel melingkar ya. Maka berlaku Q BV sin 90 derajat. Ya, gaya Lorentz ini berperilaku sebagai gaya sentripetal. Itu sama dengan mv kuadrat per r ya. Per R. Ketika memasuki daerah bermedan magnet B, partikel ini bergerak dengan lintasan melingkar seperti gambar ya. Misalnya kita ambil jari-jarinya D ya. Jari-jarinya D. Maka kita dapatkan, ini kita coret V, berarti Q B sin 90 nya 1 sama dengan MV per D. Maka kita dapatkan V nya sama dengan Q BD per M. Jadi ketika jari-jarinya sama dengan D, maka partikel itu dapat menyinggung plat di bagian bawahnya. Menyinggung plat di bagian bawah. Berarti agar menembus plat, agar menumbuk plat, maksudnya agar menumbuk plat, maka kecepatannya harus lebih besar dari Q BD per M. Jadi kecepatannya lebih besar dari Q BD per M agar dapat menumbuk plat di bagian bawah. Jadi jawabannya B. Oke, kita lihat soal berikutnya, soal nomor 18. Sebuah benda bergerak harmonis sepanjang sumbu X ya. Posisi setimbang benda itu di titik asal X sama dengan 0, amplitudenya 6 cm, sedangkan periodenya 3 second. Pada T sama dengan 0 second, posisi dan arah gerak benda itu seperti gambar. Benda melewati titik setimbang untuk pertama kalinya pada waktu T sama dengan pada soal diketahui amplitudenya 6 cm, periodenya 3 second, pada waktu T sama dengan 0, posisi benda itu di min 3 cm ya. Sedangkan titik 0 ini adalah titik setimbang. Maka pertama kita cari sudut fase awal ya, dengan menggunakan fungsi posisi terhadap waktu dari GHS X sama dengan A cos omega T plus theta 0 ya. X nya minus 3, A nya 6, cos omega kali 0 plus theta 0. Maka minus setengah sama dengan cos theta 0. Maka kita dapatkan theta 0 itu sama dengan
2pi per 3 atau theta nolnya sama dengan 4pi per 3 ya. 4 per 3. Dari gambar menunjukkan bahwa posisi partikel itu negatif. Posisinya X-nya negatif, sedangkan kecepatan partikel itu positif karena berarah ke kanan. Artinya mula-mula partikel berada pada kuadran ketiga. Berada pada kuadran ketiga, maka kita gunakan theta nolnya 4pi per 3 ya. Kalau kita gambarkan kuadrannya adalah mula-mula partikel berada di kuadran ketiga, berarti ini minus 3 partikelnya. Jadi sudut fase awalnya dia berada di sekitar sini, misalnya berada di titik A. Jadi ini theta nol ya. Besarnya 4pi per 3. Maka fungsi posisi dapat kita tuliskan sebagai X sama dengan 6 cos omeganya itu 2pi per T, berarti 2pi per T nya 3 kali T kecil, ditambah theta nolnya kita pakai 4pi per 3. Maka ketika benda melewati titik setimbang untuk pertama kalinya, berarti ketika melewati atau ketika berada pada posisi X sama dengan 0. Ketika X sama dengan 0, maka T sama dengan berapa? Itu ditanyakan di soal. Maka kita menggunakan fungsi ini, kita ganti X-nya jadi 0, sama dengan cos 2pi per 3 kali T kecil ditambah 4pi per 3. Nilai dari cos suatu sudut yang hasilnya 0 itu adalah cos pi per 2 atau 90 derajat dan cos 270 derajat ya, yaitu 3 per 2pi. Karena berada di kuadran ketiga, maka kita pakai nilai dari cos 270 atau 3pi per 2 sama dengan cos 2pi per 3t plus 4pi per 3. Ini kita coret, kita dapatkan 3 per 2 sama dengan 2 per 3t ditambah 4 per 3, atau 2 per 3t sama dengan 3 per 2 minus 4 per 3, atau sama dengan 9 kurang 8 bagi 6, atau sama dengan 1 per 6. Ini kita coret 6 nya, ini jadi 2, maka kita dapatkan t nya sama dengan 1 per 4 second atau 0,25 second ya. Jadi benda atau partikel tersebut melewati titik seimbang untuk pertama kalinya pada T sama dengan 0,25 second. Berikutnya untuk soal nomor 19 ditanyakan posisi dan arah gerak benda pada T sama dengan 1,25 second. Kita gunakan fungsi posisi yang kita sudah peroleh pada pembahasan soal nomor 18, yaitu X sama dengan 6 cos 2pi per 3t plus 4pi per 3. Jadi ketika t sama dengan 1,25 second atau 5 per 4 second, maka x nya sama dengan 6 cos 2pi per 3 kali 5 per 4 ditambah 4pi per 3, atau X sama dengan 6 cos 10 atau 5pi ya, ini 5pi per 6 tambah 4pi per 3, atau kita dapatkan X nya sama dengan 6 cos 5pi per 6 ditambah 8pi per 6, atau sama dengan 6
cos 13 pi per 6. Cos 13 pi per 6 itu sama dengan plus setengah akar 3, maka X nya sama dengan 6 kali setengah akar 3 sama dengan plus 3 akar 3 cm. Itu posisinya. Ketika posisinya plus 3 akar 3, arahnya ke kiri atau ke kanan, kita akan cari dengan menggunakan konsep kecepatan GHS ya. Jadi kecepatan itu kan sama dengan turunan pertama dari fungsi posisi terhadap waktu. Maka kalau kita turunkan fungsi posisinya terhadap waktu, maka kita dapatkan 6 kali 2 pi per 3. Cosnya itu kalau diturunkan jadi min sin. Jadi kita tuliskan di sini jadi min sin, maka kita tuliskan minnya di depan, min sinus 2 pi per 3 T ditambah 4 pi per 3 ya. Maka kita dapatkan minus 4 pi sin, kita masukkan waktunya jadi 2 pi per 3 kali 5 per 4 ditambah 4 pi per 3, atau kita dapatkan V nya sama dengan min 4 pi sinus 13 pi per 6. Karena nilai dari sin 13 pi per 6 itu sama dengan setengah, maka V nya sama dengan min 4 pi kali plus setengah ya, itu sama dengan minus 2 pi cm per second. Karena kecepatannya bernilai negatif, maka partikel itu ketika berada pada posisi plus 3 akar 3 cm, arahnya ke kiri. Jadi jawabannya A. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 20. Periode revolusi sebuah planet X saat mengelilingi matahari adalah 2 tahun. Misalnya TX nya sama dengan 2 tahun. Apabila jari-jari orbit planet Y, RY, sama dengan 1/4 RX. Jari-jari orbit planet X, maka periode revolusi planet Y adalah, jadi ditanyakan TY. Kita gunakan hubungan periode dan jari-jari orbit, yaitu TX per TY pangkat 2 sama dengan RX per RY pangkat 3. Maka 2 bagi TY pangkat 2 sama dengan RX per 1/4 RX pangkat 3. Ini kita coret, kita dapatkan 2 per TY pangkat 2 sama dengan 4 per 3. 4 pangkat 3 maksudnya, 4 pangkat 3. Maka 2 per TY sama dengan 2 pangkat 3 atau sama dengan 8. Maka TY nya sama dengan 2 per 8 atau 0,25 tahun. Jadi periode revolusi planet Y adalah 0,25 tahun. Jawabannya C.